Halo semua, perkenalkan saya Cara Alinsky. Saya dari jurusan Teknologi Informasi dan Prodi D3 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu sistem pasar minimarket. Aplikasi saya ini berbasis Python dengan GUI Tkinker dengan database MySQL. Tujuan utama aplikasi ini adalah membantu pengelolaan operasional minimarket, mulai dari manajemen produk, transaksi penjualan, hingga laporan transaksi. Adapun tujuan-tujuannya, di sini ada menu produk digunakan untuk menambahkan produk baru, mengubah data produk, menghapus produk. Lanjut, ada menu kasir, ini digunakan saat melayani pelanggan seperti mencari produk, menentukan jumlah pembelian, atau menambahkan produk ke keranjang. Lanjut, di sini ada menu riwayat. Menu ini digunakan untuk transaksi yang pernah terjadi, seperti menampilkan seluruh transaksi atau filter berdasarkan tanggal, melihat detail barang yang dibeli, atau menghapus transaksi tertentu. Lanjut, ada menu dashboard. Menu dashboard ini berfungsi sebagai halaman ringkasan, seperti menampilkan total produk, atau transaksi harian, atau omset harian ini, atau stok sudah menipis. Lanjut, ada sistem login. Sebelum masuk aplikasi ini, pengguna harus login terlebih dahulu agar bisa menggunakan aplikasi yang telah saya buat. Lanjut, aplikasi ini juga saya dijalankan pertama kali. Program otomatis membuat database, membuat table, kemudian mengisi data awal seperti user admin, user kasir, atau 10 produk yang telah saya buat. Lalu, kesimpulan aplikasi ini, sistem informasi kasir minimarket ini bertujuan untuk mengelola data produk, melakukan transaksi penjualan, mengontrol stok barang, menyimpan riwayat transaksi, menampilkan laporan ringkasan melalui dashboard, mengamankan akses pengguna melalui login. Sekarang saya akan menampilkan aplikasi yang telah saya buat. Ini adalah tampilan awal pada aplikasi yang telah saya buat. Di sini ada minimarket sejahtera. Dan di sini ada masuk ke akun Anda. Di sini ada username, kita akan login sebagai admin saja. Dan paspornya admin 123. Di sini kita bisa menampilkan paspor. Kita akan pencet login. Nah, setelah kita pencet login tadi, tampilan aplikasinya akan seperti ini. Pertama ada menu dashboard. Di sini ada tulisan selamat datang di administrator. Di sini ada total produk yang telah saya tambahkan di aplikasi saya ini ada jumlah 10 dan transaksi harian pada hari ini masih 0, omset hari ini juga masih 0, dan stok menipis juga masih 0. Di sini akan muncul produk saat produk itu menipis. Di sini ada kode, nama, stok, dan satuan. Lanjut, ada menu kasir, menu produk, dan riwayat. Kita ke menu produk dulu. Pada menu produk ini ada manajemen produk, dan di sini kita bisa mencari produknya. Misalnya kita mencari aqua, di sini akan muncul aquanya. Lanjut, di sini juga ada kode, nama produk, kategori, harga jual, stok, dan satuan. Pada kode pertama di sini ada P005, ini aqua. P001 itu beras, P003 itu gula pasir, dan P004 itu Indomie goreng. Dan masih ada lagi, dan di nama produk ada aqua 600 ml, beras 5 kg, gula pasir 1 kg, Indomie goreng, minyak goreng, roti tawar, sabun Lifebuoy, sampo Sunlight, susu ultra 250, dan teh botol. Lanjut, ada kategori aqua ini sebagai minuman, beras 5 kg ini sebagai sembako, gula pasir sebagai sembako, Indomie goreng sebagai mie instan, minyak goreng sebagai sembako, roti tawar sebagai makanan, sabun Lifebuoy kebersihan, sampo Sunlight ini sebagai bersihan, susu Ultramilk 250 ini sebagai minuman, dan teh botol ini sebagai minuman. Lalu di sini ada harga jual, aqua 4.000, beras harga jualnya 52.000, gula pasir
harganya 16.000, Indomie goreng harganya 3.500, minyak goreng 33.000 yang seperti bisa kita lihat di sini harga jual. Lalu pada stok aqua masih banyak, itu 117, beras masih ada 50, gula pasir masih ada 59, dan Indomie goreng masih ada 100, minyak goreng masih ada 73, roti tawar masih ada 21.000, sabun Lifebuoy masih ada 40, dan sampo Sunlight masih ada 30, susu Ultramilk masih ada 120, dan teh botol juga masih ada 120. Di sini ada satuannya. Aqua ini satuannya botol, beras satuannya karung, gula pasir satuannya kilo, Indomie goreng satuannya bungkus, minyak goreng liter, roti tawar bungkus, sabun Lifebuoy batang, sampo Sunlight sachet, susu Ultramilk kotak, dan teh botol. Lalu di sini ada menu hapus dan edit dan tambah. Di sini kita bisa menghapus. Contohnya kita menghapus teh botol, kita bisa menghapusnya. Dan menu edit ini kita juga bisa mengedit. Misalnya harga aqua sudah naik jadi 5.000, di sini kita bisa buat jadi 5.000. Dan stoknya ini sudah datang lagi, kita bisa menambahkan 150, dan di sini kita akan simpan. Data berhasil disimpan, harganya naik dan stoknya 150. Dan di sini kita juga bisa menambahkan produk, contohnya Maison kategorinya minuman, misalnya harga belinya 3.500, di sini kita jual 5.000, dan stoknya ini sebanyak 130, dan dia tipenya botol. Simpan, kata berhasil disimpan. Tadi yang sudah kita tambahkan, Maison harganya 5.000, stoknya 130, dan satuannya botol. Lalu di menu kasir, seperti di menu produk tadi, ada kita bisa mencari produk, seperti kita mencari produk sampo. Sini akan tampil menu produk samponya. Lalu di sebelah ini ada menu tambah. Di sini kita bisa mengatur, bisa tambahkan berapa. Misalnya kita ada yang beli Maison 4, di sini kita bisa menambahkan. Di ringkasan akan muncul 20.000 karena 5.000 kali 4. Di sini ada uang bayar, contohnya 5.000, 50.000. Di sini akan muncul kembalian 30.000. Di sini juga ada kosongkan dan hapus. Kita juga bisa menghapus produknya yang kita tambahkan. Misalnya orangnya salah nih, ternyata dia beli cuma 3, kita bisa menghapus produknya. Di sini kita bisa menambahkan jadi 3 ringkasan, dan kita bisa menambahkan lagi. Baru di sini juga ada menu kosongkan. Jika misalnya salah semua nih, ternyata Maisonnya cuma 2 dan Indomie gorengnya 3, kita bisa kosongkan aja biar lebih cepat. Kita bisa nambahkan Maisonnya tadi 3 dan Indomie gorengnya 2. Di sini ada ringkasan tadi, dan uang tadi 50.000. Di sini ada kembalian 32.500, dan kita akan lihat bayar. Lanjut kita akan ke riwayat. Di sini akan muncul riwayat yang sudah kita lakukan di kasir tadi. Di sini ada filter, ada semua, karena cuma 1 jadi semua. Di sini kita juga bisa hapus, dan sebelum hapus kita ke dashboard dulu. Di sini tadi yang
isinya kosong di transaksi, sekarang ada 1, dan omset harian ini ada 17.500 dan stok menipis masih 0. Di riwayat juga kita bisa menghapus, juga bisa. Di dashboard akan kembali lagi seperti semula karena tadi kita sudah menghapus riwayatnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kode Python-nya dan kita akan logout aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya. Pertama, di sini ada import car. Ini gunanya untuk menampilkan GUI. Di sini ada import MySQL connector. Ini untuk menghubungkan Python ke database MySQL. Lalu ada datetime, ini untuk menangani waktu. Lalu ada passlib, ini gunanya untuk mengenkripsi paspor. Lalu ada dbconfig. dbconfig ini untuk menyimpan pengaturan koneksi ke database MySQL. Lanjut ada database manager. Database manager ini untuk pengolahan data. Kelas ini bertanggung jawab atas semua operasi database ke MySQL. Pertama ada devinit. Devinit ini gunaannya untuk dipanggil otomatis saat database manager dibuat, langsung connect dan init table. Lalu ada dev connected. Dev ini gunanya untuk buka koneksi ke MySQL menggunakan konfigurasi dbconfig. Lalu ada devinit. Devinit ini untuk buat database. Di sini kita sudah membuat 4 table. Ada table user, produk, transaksi, dan detail transaksi. Lanjut ada devsen. Devsen ini untuk isi data awal. Lalu ada dev execute. Dev execute ini untuk jalankan query, insert, update, delete. Lalu ada petcall. Petcall ini untuk jalankan query select, return semua barisan dalam bentuk list. Lalu ada petcount. Tab ini untuk jalankan query, return satu baris. Lalu ada helper UI. Ini tema helper UI. W ini adalah warna-warnanya. Di sini ada setup style. Ini adalah untuk tampilan preview warna header, baris, dan saat barisan dipilih. Lalu ada dev tombol. Dev tombol ini shortcut buat TK titik buton dengan stylus yang sudah ditentukan. Lalu ada dev label. Dev label ini shortcut buat TK label dengan stylus warna dan font yang konsisten. Lalu ada entry. Dev entry ini gunanya untuk shortcut buat TK enter dan kurung kolam input text dengan border dan highlight saat fokus. Lalu ada dev card. Dev card ini shortcut buat TK frame putih seperti kartu sebagai wadah konten. Lalu ada login window. Login window ini sebagai jendela login, jadi jendela pertama yang muncul saat program dibuat. Lalu ada method init. Gunanya ini setup jendela login, sembunyikan root, atur jadwal, panggil, build, dan counter.
Lalu ada depth counter. Depth counter ini untuk hitung posisi agar jendela login muncul tepat di tengah layar. Lalu ada build, depth build, gunanya untuk semua widget, logo toko, from user, paspor, checkbox show paspor, tombol masuk, apapun default. Lalu ada from card, user, paspor, show card, dan error label. Lalu ada dev login. Dev login ini untuk validasi input tidak kosong. Lalu ada dev tutup. Dev tutup ini dipanggil saat user klik tombol X. Lalu ada frame produk. Frame produk ini adalah halaman daftar produk. Ada pop-up untuk tambah edit. Lalu ada method init. Method ini gunanya untuk inisiasi frame. Lalu ada dev build, ini untuk buat tampilannya. Lalu ada dev muat data, ini untuk mengambil data produk dari DB dan isi ke table. Lalu ada dev selected, ini gunanya untuk cek apakah ada barisan terpilih di table. Lalu ada dev from tambah, ini untuk menambahkan data yang baru. Lalu ada from edit, ini untuk mengedit data, dan ini dev hapus untuk menghapus. Lalu ada from produk, di sini ada dev init. Init ini digunakan setup pop-up untuk menentukan judul mode tambahan. Lalu ada baris, dev baris, ini gunanya untuk helper layout. Lalu ada dev build. Dev build ini untuk buat semua file input. Lalu ada dev isi, ini untuk semua field dengan data produk yang sedang diedit. Lalu ada dev simpan, ini untuk validasi semua field wajib diisi dan bertipe benar. Lalu ada frame kasir, halaman ini untuk melayani pembelian. Lalu ada di sini dev init. Dev init ini gunanya untuk inisiasi frame. Lalu ada dev build. Dev build ini untuk buat tampilan dua kolom. Di kiri ada cari produk, tambah keranjang, dan di kanan ada ringkasan dan panel bayar. Lalu ada dev filter. Dev filter ini untuk filter daftar produk sesuai kata kunci yang diketik. Dipanggil otomatis setiap karakter berubah. Lalu ada dev tambah. Dev tambah ini untuk tambahkan produk terpilih ke keranjang. Lalu ada dev refresh. Dev refresh ini untuk perbarui tampilan table keranjang dan update label total harga. Lalu ada dev hapus item.
Dev hapus item ini untuk menghapus satuan item yang sedang dipilih dari keranjang. Lalu ada dev kosongkan. Dev kosongkan ini untuk hapus semua item dari keranjang sekaligus. Yang hapus item ini buat satu ini sekaligus. Lalu ada dev hitung. Dev hitung ini untuk menghitung dan tampilan kembali secara otomatis setiap kali angka bayar berubah. Lalu ada dev bayar, ini untuk proses pembayaran, validasi uang cukup, generate nomor nota, dan simpan ke DB, dan kurangi produk, tampilkan struk teks, dan kosongkan keranjang. Lalu ada frame riwayat. Halaman ini untuk melihat semua transaksi yang pernah terjadi. Pertama, di sini ada metode init lagi. Metode init ini gunanya untuk inisiasi frame. Lalu di sini ada dev wheel untuk buat tampilan. Lalu ada mode data. Dev ini untuk ambil data transaksi dari DB, bisa filter by rental tanggal atau tampilkan semua. Lalu ada dev detail. Gunanya ini untuk dipanggil otomatis saat klik barisan transaksi. Lalu ada dev hapus. Dev hapus. Ini gunanya untuk hapus transaksi terpilih dari DB. Lanjut ke frame dashboard. Halaman pertama setelah login ini, frame dashboard. Ini untuk menampilkan ringkasan kondisi toko hari ini. Selalu dibuat ulang setiap dibuka agar datanya selalu terbaru. Di sini ada dev init. Dev init ini untuk inisiasi frame, simpan referensi user dan DB, langsung panggil build-nya. Langsung panggil dev build. Ini dev build. Dev build ini gunanya untuk query statis dari DB, dari total produk, jumlah transaksi hari ini, omset, dan stok menipis. Lalu akan menampilkan 4 tabel jika produknya kurang dari 10. Lanjut ke menu aplikasi utama. Aplikasi utama ini untuk induk yang mengelola seluruh alur aplikasi dari program dari login hingga logout. Pertama di sini ada dev init. Dev init ini buat jendela root Tkinker. Ini untuk inisiasi data manager dan buka login window-nya. Lalu setelah login, ini gunanya untuk callback yang dipanggil login window. Setelah login sukses, akan simpan data user, bangun UI, dan langsung buka dashboard. Lanjut, ada dev wheel. Dev wheel ini buat sidebar navigasi. Sini ada logo, info user, menu, tombol logout. Lalu ada dev goto. Dev goto ini untuk navigasi ke halaman tertentu. Lanjut ada dev logout. Dev logout ini gunanya untuk konfirmasi dulu, hancurkan semua frame dan sidebar, lalu reset semua step, lalu buka login window lagi tanpa kita harus restart program. Lalu ada dev jalankan. Ini untuk jalankan main loop-nya sebagai loop utama Tkinker dan
tutup koneksi DB otomatis saat program selesai. Nah, setelah menjelaskan kode pada Python tadi, saya akan lanjut mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Pertama kita buka aplikasi SAM, lalu Apache dan MySQL, kita pencet start, keluar aja, lalu kita akan merun di Python. Di sini belum saya keluarkan tadi, kita akan merun di Python. Sini kita akan admin, username, dan passwordnya admin 123. Kita akan masuk dan langsung ke kasir. Di sini saya akan menambahkan aqua sebanyak 3 dan indomie goreng sebanyak 4. Lalu maizon sebanyak 5 dan beras sebanyak 4. Di sini totalnya 262.000. Jika uang pembeli sebanyak 300, kita akan masukkan di sini 300.000. Kembaliannya akan muncul sebanyak 38.000 dan kita akan bayar. Di sini ada tulisan transaksi berhasil, ada nomor notanya, tanggal dan kasir, dan produk-produknya, tata bayar, dan terima kasih. Lalu pencet OK. Sini ada muncul riwayatnya seperti di awal tadi. Lalu ada dashboard, sini ada katalog produk, transaksi, omset harian, dan seterusnya. Lanjut kita akan ke database-nya. Di sini muncul DB minimarket. Di sini ada tadi detail transaksi. Ini transaksi tadi aqua 600 ml sebanyak 3 tadi, dan indomie goreng sebanyak 4, maizon 5, dan beras 4. Lalu ada produk tadi, ini total produk yang sudah saya taruh tadi, dan ini maizon yang tadi saya tambahkan juga sudah kesimpan di sini. Lalu ada transaksi. Ini tadi transaksi yang baru saja saya lakukan tadi. Totalnya 262.000 dan uang pembeli sebanyak 300.000 dan kembalian 38.000. Lalu di sini ada label user. Ini tadi ada user, admin, dan kasir. Tadi saya menggunakan admin. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.